Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di siang hari ini? Sehat? Poin-poinnya sudah bisa terbaca? Bisa ya. Oke, nah pembahasan kita ya ini pertemuan ke-14 itu tentang etika pemerintahan ya. Nah, di mana etika pemerintahan di sini ya dalam hal dari sisi pengertian etika tentunya dari pertemuan-pertemuan yang lalu juga sudah sampaikan yaitu tentang dari sisi praksis ataupun refleksi, kemudian dari sisi nilai-nilai, kemudian norma, moral ya kita praktekkan ya. Ada beberapa juga misalnya dari sisi menurut Sukirno Agus itu ilmu tentang yang biasa kita lakukan atau ilmu tentang dari adat istiadat ya berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk. Dengan kata lain pengertiannya khusus misalnya dari sisi kekuasaan eksekutif ya, sedangkan dalam kita untuk arti luasnya itu adalah sebuah organisasi atau lembaga ya yang menjalankan segala tugas pemerintahan baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun juga yudikatif ya. Budaya etika ya, budaya etika tentu dalam setiap budaya biasanya kita memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi budaya ini tidak hanya dengan soal daripada seni ya, tapi juga budaya juga diterapkan dalam etika ya. Nah, di mana etika misalnya dalam hal dunia perusahaan, bisnis juga ada ya. Misalnya budaya perusahaan seperti apa, perusahaan. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari cara karyawannya berpakaian, bicara, ya, melayani tamu, dan juga dari sisi pengaturan kantor. Ya. Ada tiga faktor ya yang dapat mempengaruhi perbedaan pengaruh budaya yang dominan ya terhadap perilaku. Itu keyakinan dan nilai-nilai bersama, kemudian dimiliki sama secara luas, dan ketiga dapat kita ketahui dengan jelas itu mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap dari perilaku ya. Bagaimana kita dalam mengembangkan struktur etika korporasi atau etika dalam suatu perusahaan? Tentunya pengembangan struktur etika dalam suatu perusahaan atau korporasi itu berguna dalam mencapai tujuan perusahaan agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan norma yang ada. Kemudian kita masuk ke Good Corporate Governance ya, GCG ya. Ini merupakan preferensi menurut ada beberapa menurut para ahli ya. Ada beberapa prinsip dan juga manfaat dari good governance ini ya, GCG ini. Pertama itu adalah dari sisi transparansi. Nah, di sini sangat dibutuhkan keterbukaan dalam kita melaksanakan suatu proses pengambilan keputusan. Dalam artian bagaimana kerjanya untuk tahun yang akan datang serta pencapaian laba dalam suatu. Kemudian dari sisi kemandirian, kemandirian di sini
di mana tentunya kemandirian kelola secara profesional ya, tanpa adanya benturan kepentingan ataupun pengaruh dari pihak lain ya, sesuai juga dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Kemudian dari sisi akuntabilitas, ini bagaimana kita dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaan dari perusahaan itu terlaksana dengan efektif ya. Pertanggungjawaban. Nah, di sini bagaimana pimpinan level manajemen perusahaan itu menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian masuk ke sisi kewajaran atau fairness. Ini bagaimana kita memperlakukan rekanan sebagai mitra, kemudian memberi perlakuan yang sama terhadap semua rekanan tanpa ada membeda-bedakan. Dan kita juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Nah, code of conduct dari sisi kode perilaku korporasi ya. Code of conduct di sini ya merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis ya. Misalnya pelaku bisnis atau pelaku perusahaan ya, kita di perusahaan dapat berperilaku, bersikap, melaksanakan tugas ya dengan berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha ya. Jadi benar-benar perilakunya tercermin dengan nyata ya, bagaimana perilaku kita dengan mitra kita. Nah, dengan dilaksanakannya dari sisi code of conduct ini, harapannya dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, tapi juga bagi pelaku bisnis ya. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita miliki oleh perusahaan dalam mengimplementasikan kode perilaku korporasi. Pertama, mana setiap perusahaan itu harus memiliki nilai-nilai perusahaan atau corporate value ya, menggambarkan sikap moral perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kedua, kita untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan itu harus memiliki rumusan etika bisnis ya, disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Ya, nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan itu perlu kita tuangkan dan kita pahami, juga dapat kita terapkan. Nah, nilai etika perusahaan ya, ini juga penting bagaimana kepatuhan pada pelaksanaan kode etik untuk mempertahankan dan juga memajukan reputasi suatu perusahaan. Nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan GCG Good Corporate Governance itu ada kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Nah, jadi demikian terkait pembahasan kita etika governance, etika pemerintahan, juga etika dalam bisnis. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sambil menunggu itu silakan diaktifkan videonya. Saya mau ambil record absensi kita. Berarti yang hadir ada 24 ya. Oke, ya, ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sudah diambil untuk absensi recordnya. Silakan ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup dipersilahkan.